Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengah Firmansyah dari program studi Desain Interior Telkom University. Kali ini saya akan menyampaikan pengenalan awal mata kuliah metodologi desain interior lanjutan yang saya ampu di semester genap tahun 2026. Jadi secara singkat, mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana membuat publikasi ilmiah baik menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mata kuliah ini pun tidak berdiri sendiri, jadi berkaitan erat dengan mahasiswa yang juga mengambil mata kuliah di perancangan interior dan tugas akhir. Selanjutnya, mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan terdiri dari 16 pertemuan, di mana nanti ada satu pertemuan mengambil tugas di lapangan, lalu nanti satu pertemuan terakhir hanya mengumpulkan tugas besar. Dari 16 pertemuan ini, topik bahasan kita bagi 7 sebenarnya, dan mereka mahasiswa mampu atau bisa mengecek materi-materi tugas, kemudian kuis, dan juga topik-topik yang harus dilampirkan di mata kuliah ini melalui LMS. Adapun topik bahasan di mata kuliah ini terdiri dari pengenalan, kemudian yang kedua, topik kedua mengenal tentang sumber pustaka ilmiah, kemudian yang ketiga bagaimana mengutip dan memilah sumber ilmiah untuk dijadikan studi pustaka, topik keempat bagaimana mereka mengenal tentang state of the art dari gap riset yang akan dilakukan dalam penulisan. Topik kelima, mereka diajarkan untuk melakukan pengenalan tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Lalu kemudian di topik 6 ada pengenalan tentang data dan metode pengumpulan data. Terakhir di 7 mereka akan dikenalkan untuk melakukan penulisan jurnal ilmiah, yaitu akan dimulai di pekan 8 sampai pekan 12. Lalu di mata kuliah ini tidak ada ujian tengah semester dan juga tidak ada ujian tengah semester, karena ujian tengah semester mereka cukup melampirkan progres naskah publikasi dan mengerjakan kuis, ada di tugas 1 dan tugas 2. Kemudian untuk ujian akhir semester digantikan dengan tugas besar, yaitu tugas 3. Selanjutnya media pembelajaran dipersiapkan antara lain perangkat daripada laptop, kemudian aplikasi penulisan melalui Microsoft Word ataupun sejenisnya, kemudian untuk presentasi Microsoft PowerPoint, Canva ataupun sejenisnya, kemudian aplikasi Mendeley atau Zotero, dan juga nanti ada Turnitin. Selanjutnya untuk rujukan umum yang diambil adalah beberapa buku utama, lalu juga ada artikel-artikel terkait baik yang nasional maupun yang internasional, dan juga pembelajaran-pembelajaran yang bisa diambil dari LMS yang sudah kami sediakan di LMS yang tersedia di mata kuliah ini. Jadi tugas besar, tugas kecil, kuis-kuis, serta diskusi-diskusi untuk progres penugasan juga sudah ada di 7 topik yang ada di LMS pada mata kuliah ini. Sementara itu untuk pengenalan mata kuliah ini, sebelum nanti kita akan melanjutkan di sesi perkuliahan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita melanjutkan kelas metodologi desain interior lanjutan di pekan ke topik 7 ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita awali dulu dengan membaca doa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Seperti biasa, sambil saya akan jelaskan secara ringkas metodologi desain lanjutan. Sebagian bisa absensi manual dulu.
diisi pakai pulpennya. Jadi kita masuk ke topik terakhir ya. Topik terakhir ini adalah topik 7. Di topik 7 ini sebagaimana mata kuliah metodologi desain itu sebenarnya hampir sama seperti penelitian sebenarnya. Di output akhirnya adalah jurnal terpublikasi, baik kita nanti submit ataupun untuk yang anak TA itu nanti syarat yudisium. Jadi syarat yudisiumnya itu submit ke Open Library. Ternyata setelah dijelaskan di matkul seminarnya Hauna sama Raisa lupa ya. Bahkan tidak tahu kalau mau harus submit ya. Jadi bukan hanya syarat cum laude, jadi tanpa syarat cum laude untuk yang TA itu nanti kita akan melakukan penyusunan publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah itu nanti mengambil dari tugas besar merancang 5 atau yang nanti TA mengambil dari tugas akhir perancangan interiornya. Oke, kalau kita lihat di LMS, jadi nanti LMS ini semuanya ada materi-materi penugasan, kemudian kuis, dan juga ada beberapa materi-materi yang bisa kita lihat. Jadi untuk perkuliahan ini tadi seperti saya jelaskan, output dari tugas besarnya adalah publikasi. Publikasi ini nanti akan dicicil dari pekan ke-8 sampai pekan ke-12. Lalu bobot dari mata kuliah ini 12 SKS. Nah, untuk buku-bukunya sudah ada saya bawa di sini. Juga di kelas-kelas sebelumnya juga pernah saya tunjukkan ada buku-buku utama. Jadi buku-buku utama biasanya ada tentang metodenya, metode desainnya, terus nanti ada tentang penelitiannya. Nah, untuk metode desain interior lanjutan itu memang fokusnya adalah di penulisannya. Lanjutan dari metodologi desain ini di semester 7 ya, di semester 7 adalah seminar. Jadi di seminarnya itu adalah menyusun laporan proposal tugas. Untuk pengenalan awal ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan dulu ke topik 7 ya. Jadi topik terakhir itu nanti untuk tugas besarnya adalah membuat penulisan dari perancangan yang dilakukan baik di merancang 5 maupun di merancang tugas akhir. Ada beberapa yang dari semester 6 itu dia mengambil dari mata kuliah interior 4. Oke, berikutnya di topik 7 nanti Anda juga bisa lihat secara mandiri di rumah ya, berkaitan dengan metodologi penelitian desain. Jadi kalau di topik 7 terakhir itu adalah tentang tata cara penulisan jurnal. Oke, saya akan memberikan penjelasan secara ringkas saja. Jadi nanti ini tidak sulit karena nanti beberapa contoh akan ada kita lakukan di LMS-nya ya. Jadi kita berbasis ada kelas mandiri di rumah untuk masing-masing mahasiswa untuk mendapatkan materi dibaca ya. Oke, untuk teknik penulisan seperti juga yang pernah dijelaskan di pekan sebelumnya, itu adalah IMRAT ya, Introduction, Method, Result, Discussion, dan kemudian nanti detail conclusion ya. Untuk teknik penulisan Anda bisa lihat di situ ada beberapa hal yang harus dicermati karena teknik-teknik penulisan ini akan menentukan juga kualitas daripada penulisan Anda. Ya, untuk secara umum harus dibedakan antara laporan penulisan dengan jurnal ya. Jadi kalau struktur penulisan untuk jurnal atau publikasi seperti biasa, mulai dari judul, penulis, abstrak, pendahuluan, metode penelitiannya, hasil temuan, diskusi, pembahasan, kesimpulan.
Kadang-kadang untuk yang ucapan terima kasih juga bisa dicantumkan, kadang-kadang beberapa jurnal tidak perlu mencantumkan ucapan. Untuk judul dan nama penulis, ini kita juga sudah ada contoh-contohnya, nanti di LMS juga ada contohnya. Yang Anda lakukan nanti di kelas ini adalah judul publikasinya yang mengambil dari tugas besarnya. Jadi kalau tugas besar akhirnya Aisyah itu hotel new design ya. Jadi kalau new design nanti perancangan baru interior hotel. Kalau Auna itu perancangan ulang, dia ada desain, maka kata-kata redesign atau new design-nya harus muncul sejak awal. Karena itu yang akan membedakan. Terus selanjutnya nanti bisa melalui pendekatan atau tema, ya, atau fokus pada ruang-ruang yang akan dirancang. Itu untuk pemilihan judul. Dan berikutnya abstrak. Itu biasanya, kalau saya biasanya memilih abstrak itu di terakhir saja. Setelah Anda melakukan penulisan selesai dari awal pendahuluan literatur, studi literatur, metode penelitiannya, nanti Anda secara otomatis akan bisa membuat abstraknya. Jangan dibalik ya, jangan bikin abstrak dulu di awal. Atau kalau ini belum jadi, selain kalau bukan ini, kalau untuk publikasi memang kadang-kadang kita mikirnya di abstrak dulu. Kalau ini kan kalian di merancang, maka Anda abstraknya di terakhir saja. Kadang-kadang kalau kita mengikuti jurnal atau kalau kita mengikuti conference, itu biasanya abstrak duluan, penelitian belum atau sedang dijalankan. Ini untuk abstrak, dan ini ada contohnya. Jadi kalau kita lihat contoh ini, Pak, gimana cara untuk membuat abstrak yang bagus? Di situ kita sudah bisa lihat ya. Jadi abstrak yang standar itu biasanya dia sudah mencakup isi semua daripada paper yang kita buat. Jadi latar belakangnya, permasalahan dari risetnya, tujuan risetnya, biasanya bisa gabung antara permasalahan tujuan, atau tidak perlu ada permasalahan langsung tujuan, bisa pilih salah satu. Karena kadang-kadang tidak efektif, karena sebenarnya tujuan itu menjawab permasalahan. Kadang-kadang tujuan itu sebenarnya sudah terjawab dari hasil. Tapi kalau minimal sebenarnya harus ada permasalahan riset. Nah, permasalahan riset itu kalau yang pure riset biasanya dia tidak butuh permasalahan riset, bisa juga gap atau Anda melakukan literatur review, tergantung jenis penelitian. Berikutnya adalah metode penelitian, kemudian nanti ada temuan, lalu pembahasan. Jadi kalau beberapa paper atau beberapa jurnal itu biasanya pakai standar BIM. Ada yang masih ingat ini tadi? Coba basic jelasin aja apa itu IMRAD. IMRAD introduction, method, result, and discussion. Jadi kalau ini tergantung jurnal, beberapa jurnal ada yang bisa seperti ini, tapi kalau yang untuk S1 ya, karena S1 itu untuk S1 desain itu berbeda dengan S1 non prodi desain. Karena S1 desain itu kan perancangan, artinya penulisannya bobotnya tidak terlalu, jadi berbeda ya. Cukup jelas untuk yang beberapa tata penulisan. Kalau sudah cukup jelas, nanti kita coba dulu di pekan ini mulai dari introduction dan metode saja. Jadi kalau kita sudah paham ke metode, terus kemudian kita ambil dari apa yang dirancang, maka nanti Anda bisa membuat di awal. Kalau result and discussion nanti kita bisa lanjutkan di pekan depan. Oke, ada lagi? Kita lihat absennya. Ya, nanti kelas kita hari ini kita buat ada yang di studio dan sebagian online ya. Jadi nanti jangan lupa nanti di absennya kita nanti akhir kelas pakai barcode. Selanjutnya kita mereview tugas pekan lalu. Ya kebetulan Raisa pekan lalu itu hari apa? Hari sidangnya?
Rabu ya. Nah, hari ini kita coba sedikit mereview tugas akhir dari Haunang ya mengenai perencanaan. Termasuk nilainya kategorinya baik ya. Selamat ya buat Haunang sudah sidang tugas akhirnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ke Hauna dengan teman-temannya hasil perancangannya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi untuk proyek tugas akhir saya ini saya mengambil objek perancangan pada rumah sakit dengan mengangkat pendekatan universal design. Jadi saya itu mengangkat tema universal design ini berdasarkan permasalahan existing yang ada di RSUD Harjo, Jakarta tepatnya. Jadi saya mengimplementasikannya itu 100% ada di efisiensi alur sirkulasi. Jadi karena permasalahannya itu mendominasi karena tidak efisiennya alur sirkulasi pasien atau pengguna, maka saya merekoorganisasi dari perancangan saya itu mengenai efisiensi bersirkulasi. Untuk tema universal design ini mengangkat 7 prinsip, yaitu equitable use dan lain sebagainya. Saya mengimplementasikan dari jalur navigasinya yang intuitif, lalu dari ruang tunggunya dia juga memperhatikan kebutuhan pengguna, juga banyak dan sedikitnya pengguna, sehingga hasil dari perancangan ulang ini si pengguna ini tidak menjadi stres ketika masuk rumah sakit, lalu juga memprioritaskan kenyamanan dan keamanan. Nah, mungkin Oke, kasih ya buat Auna. Jadi kalau di perancangan ya, jadi terkait metodologi desain itu kalau objek rumah sakit biasanya yang pernah kita diskusikan ya dengan Auna dan di Raisa juga yang modal itu pertama kali standarisasi rumah sakitnya. Kebetulan yang ini tipe B. Jadi misalnya Alicia suka rumah sakit, sebenarnya rumah sakit ini tidak susah ya. Nah, itu dia bilang nggak susah, karena dia sudah ada tentuannya. Misalnya ini tipe B harus seperti apa. Setelah dia memenuhi dia standar tipe apa, dicek lagi, baru kemudian kita bisa masuk celah yang lebih spesifik. Nah kebetulan Hauna ngambilnya adalah universal design. Universal design kalau dia tanpa orang desain dia kaku banget. Nah, jadi kalau dia tidak kaku, misalnya zonasinya dia bisa diolah melalui lantai, signage-nya mungkin dari font atau warna dia bisa dibantu. Jadi kalau universal design di standarisasi secara umum dia kaku. Makanya kalau di interior dia akan bisa muncul aspek kreativitas dan inovasi. Oke, saya kira itu ya. Jadi kita sudah melakukan review di bagaimana penulisannya. Lalu karena metode ini berkaitan dengan mata kuliah prakteknya, kita juga mengecek bagaimana hasil di kelas merancangnya. Kemudian nanti akan kita bawa di kelas metodesnya ini untuk di aspek penulisannya. Jadi dari literaturnya yang digunakan, jadi nanti bagaimana publikasi. Cukup untuk penjelasan materinya ya. Kita masuk sesi pertanyaan. Ya, silakan Raisa. Kalau saya mau nanya, kan tugas akhir saya ini judulnya Perancangan Baru Interior Asamaya Hotel Resort di Dago Bandung dengan pendekatan hotel dan biophilia. Kalau saya mau jadikan paper, apakah boleh pakai judul ini atau saya harus bikin judul baru? Tapi ambil datanya dari tugas akhir ini. Bagaimana caranya biar nggak terdeteksi plagiat dari tugas akhir saya ini? Oke, jadi pertanyaannya output publikasi ya, output publikasi ya. Habis pertanyaannya, bagaimana dia tidak teracak di plagiarisme? Kalau targetnya untuk hanya yudisium, maka Anda cukup mengambil dari tugas akhirnya. Jadi kalau ini ya, kalau hanya standar untuk yudisium, apa itu
yudisium. Setelah lulus dinyatakan lulus, Anda mau wisuda. Nah, wisuda itu harus ada syarat yudisium, salah satunya submit publikasi perancangan Anda di Open Library. Jadi sama tentunya dengan TA atau merancang lingkungan. Tapi kalau tadi pengen lanjut S2 atau mau cum laude, biasanya maksudnya dibedakan. Ya, dibedakan misalnya kemarin saya pernah diskusi sama Hona, itu literatur reviewnya, misalnya literatur reviewnya tentang seperti apa sih standar untuk rumah sakit TNI ya, bukan rumah sakit TNI, maka fokusnya adalah di literaturnya. Jadi kriteria desain untuk angkatan laut, angkatan darat, atau kita sebut rumah sakit militer ya, dan polisi itu seperti apa. Jadi jawabannya kalau supaya tidak terlacak untuk plagiarisme karya publikasi, kalau target untuk memang ilmiah, maka harus dibuat judul baru. Tapi kalau hanya untuk yudisium, ya dari tugas akhir perancangan. Tapi datanya boleh di data PA Untuk yang mana? yang Ya, diolah lagi. Jadi misalnya Anda mau memperdalam hasil dari kuesioner, berarti judulnya persepsi user. Kalau Anda mau mengejar di kriteria desain, berarti Anda masuknya ke studi literaturnya. Kalau ke review desain melalui studi preseden, itu nanti adalah Anda mereview desain. Jadi mereview desain untuk mendapatkan kriteria desain. Begitu ya untuk kelas hari ini. Sebelumnya nanti saya akan simpulkan ya tadi bahwa metodologi desain itu tidak berdiri sendiri. Jadi metodologi desain itu mata kuliah yang mengkaitkan dari perancangan Anda di tugas akhir maupun yang di merancang 5 atau merancang 4, lalu kemudian dibuat papernya untuk disubmit baik ke Open Library atau kita unggah ke jurnal yang di luar kampus ya. Kita kembali ke LMS-nya sebagai akhir di perkuliahan hari ini. Jadi di topik 7, di pekan terakhir mata kuliah ini, selain kita menyusun jurnal dari tugas besar, jangan lupa nanti di submit dan nanti kita masukkan di LMS sebagai hasil dari awal dari kita melakukan tugas besar dari mata kuliah ini. Saya kira itu ya. Mungkin ada pertanyaan atau feedback dari teman-teman di kelas. Jangan lupa untuk mengecek beberapa tugas dan materi jika belum tersampaikan di kelas, nanti bisa dicek di LMS. Demikian ya. Cukup? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas kita tutup kelas pada siang ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.